Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk vlog kali ini, kami akan membagikan keseruan kami dalam berwisata di Suban Air Panas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan kami juga akan membagikan informasi kisah batu menangis di Suban Air Panas. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana keseruan kami dalam berwisata, bisa menonton video kita dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kisah batu menangis di Suban Air Panas, bisa mendengarkan celotehan saya. Namun sebelum itu, eh alangkah baiknya jika teman-teman semua memberikan dukungan dan supportnya agar channel kita makin berkembang dan kami makin semangat lagi buat upload video-video selanjutnya dengan cara subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Wisata Suban Air Panas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berada di Jalan Lintas Curup, Linggau, dengan jarak tempuh sekitar 6 km dari kota Curup, ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, atau sekitar 90 km dari Provinsi Bengkulu. Objek wisata ini memiliki luas sekitar 30 hektar dan dibuka untuk umum sejak tanggal 1 November 1967. Di sini terdapat dua buah peninggalan suku Rejang yaitu batu megalitikum dengan lokasi berbeda. Batu pertama terdapat di bagian bawah. Batu megalitikum di lokasi pertama ini juga sering disebut dengan Trisakti, 100 meter dari lokasi pertama. Terdapat pula satu lagi batu megalitikum yang dikenal dengan nama batu menangis atau putri selangkah. Ada juga yang menyebut putri sedepa. Alkisah. Pada masa pemerintahan Kutai, Rejang sangat berjaya. Hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Putri Sedepa atau Putri Selangkah. Kecantikannya sudah terkenal di seluruh Kutai di daerah Rejang, Pat, Petualai, hingga kerajaan Sungai Serut di pesisir. Konon, Putri Sedepa memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi mata kakinya. Putri Sedepa juga dianugerahi kesaktian yang sangat hebat. Salah satunya adalah kemampuan Putri Sedepa untuk pergi kemanapun hanya dengan melangkahkan kakinya satu kali. Sayang sekali, Putri Sedepa memiliki kegemaran bermain di air atau sungai. Jika ia sudah asik bermain di air, maka ia tak akan ingat waktu. Suatu hari, Putri Sedepa sedang asik melamun sambil memandang langit. Tiba-tiba muncul dalam pikirannya untuk bertandang ke kerajaan Kayangan. Dewa yang agung, perkenankan hambamu untuk bermain di alam Kayangan. Pinta Putri Sedepa sambil melangkahkan kakinya satu kali. Berkat kesaktiannya, tibalah Putri Sedepa di kerajaan Kayangan yang terkenal akan keindahan alam dan pesona makhluknya. Wah, indahnya, betapa agungnya engkau wahai dewa yang perkasa. Gumam Putri Sedepa mengagumi keindahan alam yang terbentang di hadapannya. Pohon-pohon yang terus berwarna hijau sepanjang tahun, tak satu pun daun terlihat rontok dari tangkainya. Bunga-bunga beraneka bentuk dan warna, dan selalu menebarkan wangi yang mampu membuat manusia manapun mabuk kepahyang. Oh, apa itu? Sungai-sungai yang memancarkan jernihan air yang tak terkira, bagaikan intan permata yang dilelehkan. Begitu bening. Putri Sedepa pun berlari dengan penuh semangat menuju kilauan air tersebut. Begitu sampai di tepi sungai, kembali ia terpukau. Belum pernah ia melihat sungai yang begitu jernihnya. Putri Sedepa tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain sepuas-puasnya. Ia bermain-main dan terus bermain, hingga tanpa terasa waktu telah diambang petang. Tiba-tiba terdengar suara bijak yang menggelegar. Wahai anak manusia, sudah tiba saatnya kau pulang ke dunia. Mendengar titah tersebut, Putri Sedepa merasa sedih.
Oh Dewa yang agung, perkenankan hamba untuk berada di sini sebentar lagi. Putri Sedepa, tidak sepantasnya engkau mohon seperti itu. Lihatlah warna jingga senja sudah berganti dengan pekatnya malam. Oh Dewa yang agung, kalau begitu perkenankan hamba untuk bisa datang kembali esok hari, pinta Putri Sedepa. Tak terdengar suara apapun, hening. Dewa yang agung, hamba mohon, pintanya sekali lagi. Baiklah, kuperkenankan kau untuk datang kembali. Terima kasih Dewa yang agung, terima kasih. Putri Sedepa pun pulang ke bumi dengan perasaan yang sangat riang. Keesokan harinya ia kembali ke kayangan. Begitu terus setiap hari berulang-ulang. Memasuki hari ketujuh, terjadilah kegemparan yang meresahkan dunia langit dan dunia bumi. 3 orang sakti yang terkenal dengan sebutan Trisakti dipanggil ke langit untuk menghadap Sang Dewa Agung. Setibanya mereka di kerajaan langit, mereka langsung menuju balai ruang istana. Wahai Dewa yang Agung, apakah gerangan Paduka memanggil Patik bertiga? Tanya salah satu dari mereka. Ki Gonjong, Ki Pitak, Ki Bulet, kalian kuminta menghadap karena ada suatu keresahan yang akan menimpa dunia manusia dan dunia para dewata. Apakah itu, wahai Paduka? Sahut Ki Gonjong. Tahukah kalian, dalam 7 hari ini, Putri Sedepa dari dunia manusia telah memanfaatkan kesaktiannya untuk pergi dan bermain di sungai para dewata. Bagiku, itu tak masalah. Namun, tanpa sepengetahuanku, salah satu putra kesayanganku, Pangeran Sakti, telah lama memperhatikan keasikan Putri Sedepa dan ia pun jatuh cinta. Inilah yang menjadi persoalan besar. Tak akan mungkin seorang putra dewata menikah dengan seorang putri manusia. Dewa yang agung, maafkan hamba yang telah lancang bertanya, apakah putri kami membalas perasaan Ananda Paduka? Tanya Ki Pitak sambil menangkupkan kedua belah telapak tangan di depan dada. Itulah yang terjadi. Kini mereka tengah berasik masyuk di tepi sungai Nirwana. Ki Gonjong, Ki Pitak, dan Ki Bulet merasa malu mendengar putri asuhnya, mereka yang tak tahu diri, seenaknya keluar masuk kayangan dengan memanfaatkan kesaktian yang dianugerahkannya padanya. Akhirnya, ketiga orang sakti tersebut berinisiatif menemui Putri Sedepa di balainya. Wahai paman bertiga, angin apakah yang membawa paman singgah ke gubukku ini? Sambut Putri Sedepa. Duhai anakku sayang, paman ingin bertanya, apakah kau benar-benar mencintai Pangeran Sakti? Tanya Ki Bulet. Putri Sedepa pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, dari manakah paman mengetahui kabar itu? Tak perlulah kau tahu dari mana kami memperoleh kabar tersebut. Kami hanya ingin tahu apakah engkau mencintai Pangeran Sakti? Tanya Ki Pitak, yang memang sangat dekat dengan sang putri. Tentu paman, apakah salah? Tanya Putri Sedepa. Sambil menghela napas, Ki Gonjong berkata, Putri, ketahuilah, kau kami rawat dan kami asuh bukan untuk mempermalukan kehormatan kami di depan mata Dewata Agung. Tahukah kau, Pangeran Sakti adalah anak keturunan dari kerajaan langit. Tak mungkin ia akan sanggup di dunia manusia. Sebelum kau kecewa, lebih baik kau pikirkan kembali tindakanmu. Tapi paman, Pangeran Sakti telah berjanji kepadaku untuk selalu bersama. Ia akan rela melepaskan kedudukannya untuk hidup sebagai manusia, sanggah Putri Sedepa. Putri, engkau telah lancang. Kita lihat saja apa yang akan menjadi keputusan Dewata Agung. Untuk lancanganmu terhadap Dewata Agung, maka kami putuskan untuk mencabut semua kesaktianmu. Jika kau lapar, kau harus mencari sendiri makananmu. Berlakulah seperti manusia biasa, tegas Ki Pitak. Sambil berdiri berlalu dari hadapan Putri Sedepa.
Seiring dengan kepergian Trisakti, suasana bumi menjadi kelam, angin menderu kencang. Putri Sedepah hanya bisa terdiam dan menerima semua keputusan paman-pamannya. Sementara itu, di kerajaan langit, perdebatan antara Dewata Agung dengan Pangeran Sakti pun tak kalah sengitnya. Ananda Pangeran Sakti, tolong kau pikirkan lagi pilihanmu itu. Dia hanya manusia biasa, pinta Dewata Agung kepada Pangeran Sakti. Dewata Agung, hamba tak main-main dengan perasaan hamba untuk Putri Sedepa. Hamba benar-benar mencintainya, jawab Pangeran Sakti dengan teguhnya. Pangeran, engkau adalah keturunan kerajaan langit. Engkau tak layak berdampingan dengan manusia, bujuk Dewata Agung lagi. Jika hamba tak layak berdampingan dengan manusia, kenapa Dewata menganugerahkan perasaan cinta di antara kami berdua? Hamba siap menerima setiap resikonya, tegas Pangeran Sakti lagi. Baiklah, ketahuilah, jika kau masih berkehendak seperti itu, maka bersiap-siaplah untuk hidup di bumi. Kau harus bekerja keras untuk menghidupi anak istrimu. Jika kau ingin minum, kau harus mengambilnya dulu di sungai, lalu memasaknya. Jika kau lapar, kau harus mencarinya, memetik buah dari pohonnya, berburu hewan di tengah hutan, membangun rumah untuk berteduh. Satu hal lagi yang harus kau ketahui, kau benar-benar akan menjadi manusia tanpa kesaktian yang selama ini kau miliki. Kau sanggup, Pangeran Sakti? Tegas Dewata Agung. Hamba siap, Dewata Agung, tegas Pangeran Sakti. Keputusan Pangeran Sakti benar-benar membuat Dewata Agung geram, maka segera beliau putuskan untuk mengirim Pangeran Sakti ke bumi dan menikahkannya dengan Putri Sedepa. Kehidupan Pangeran Sakti dengan Putri Sedepa pun berjalan layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Pangeran Sakti membangun sebuah pondok di daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Suban Air Panas. Di daerah itu juga Pangeran Sakti membuka kebun untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hingga pada suatu hari, Dinda, hari ini Kanda akan membuka kebun di utara kebun kita yang dulu. Mungkin Kanda tak sempat untuk pulang makan siang. Kanda harap Dinda bersedia mengantarkan makan siang di kebun kita, pinta Pangeran Sakti kepada istrinya. Tentu Kanda akan Dinda siapkan makanan yang enak untuk makan siang Kanda di sana. Maka berangkatlah Pangeran Sakti tanpa membawa bekal sedikit pun, karena ia yakin istrinya akan membawakannya makanan dan minuman. Tak lama berselang, Putri Sedapa pun segera menyiapkan makan siang untuk suaminya. Ia menanak nasi, memasak gulai ikan mas, dan lalap pucuk ubi. Tak lupa, ia siapkan juga air minum yang sudah didinginkan sejak tadi malam. Kemudian, ia susun dengan rapi di dalam beronang. Menjelang tengah hari, berangkatlah Putri Sedepa menuju kebun. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Putri Sedepa melihat aliran air yang jernih dan mengeluarkan asap. Ia menjadi begitu penasaran dengan melepaskan beronang yang berisi makanan untuk suaminya. Putri Sedepa mencoba untuk menyentuh air itu. Terasa hangat. Putri Sedepa pun semakin penasaran dari manakah asal air ini, pikirnya. Ia mencoba menuju hulu aliran air itu dan tanpa sadar telah meninggalkan beronang berisi makanan itu di tengah jalan. Ia terus berjalan menyusuri asal aliran tersebut. Semakin lama semakin jauh. Akhirnya sampailah Putri Sedepa di tempat air itu berasal, dan ia begitu terkejut dan terpukau. Ternyata air yang hangat itu berasal dari sebuah kolam yang dikelilingi batu-batu alam yang begitu mengagumkan. Tak jauh dari kolam itu terdapat sungai yang sangat jernih. Dari kejauhan ia pun mendengar deburan air terjun. Hutan ini benar-benar indah. Ia tersenyum senang. Akhirnya Putri Sedepa kembali pada kebiasaannya yang dulu. Ia terus asik bermain air tanpa menghiraukan waktu yang terus beranjak siang.
Sementara itu, di bawah pohon di tepi kebun, Pangeran Sakti terus menunggu kedatangan istrinya. Dahaga terus menggoda tenggorokan, lapar terus menyapa lambungnya. Pangeran Sakti terus menatap ke arah jalan setapak di balik pohon durian di ujung kebun yang baru dibukanya, berharap istrinya hanya terlambat datang. Namun, waktu demi waktu terus berlalu, tak juga ia bertemu paras istrinya yang cantik jelita. Dahaga terus menyerang, pandangan pun menjadi berkunang-kunang. Oh, andaikan kehidupan manusia seperti kehidupan dewata, gumam Pangeran Sakti. Dan tanpa sadar ia memandang ke arah timur laut kebunnya, ke arah Bukit Kaba yang menjadi gerbang masuk ke dunia dewata. Tiba-tiba muncul dalam benaknya, apakah telah terjadi sesuatu dengan Putri Sedepah? Dengan panik, ia berdiri dengan lemahnya akibat lelah, dahaga, dan lapar yang tidak terkira. Ia mencoba untuk berlari, begitu khawatirnya Pangeran Sakti dengan kondisi Putri Sedepa. Sesampainya di tengah hutan, kekhawatiran Pangeran Sakti semakin menjadi-jadi ketika dilihatnya beronang Putri Sedepa yang tergeletak di kerumuni burung-burung dan binatang hutan lainnya. Ia yakin bahwa itu adalah beronang Putri Sedepa, karena Putri Sedepa sendirilah yang menganyam beronang itu dengan memberi tanda di ujung dekat talinya. Perasaan panik dan cemas semakin merayap Pangeran Sakti. Dengan serabutan, ia berlari ke seluruh penjuru hutan sambil meneriaki nama Putri Sedepa. Di tempat yang lain terlihat Putri Sedepa tengah asik masuk bermain air. Ia berenang ke sana kemari, melompat dari kolam air hangat menuju dinginnya air sungai. Begitu terus menerus tak didengarnya lagi gemah panggilan Pangeran Sakti yang menyebut namanya. Tak lama kemudian sampailah Pangeran Sakti di tepi sungai yang berseberangan dengan kolam air hangat yang sedang dinikmati Putri Sedepa. Sadarlah Pangeran Sakti siapa gerangan perempuan tersebut. Perasaan khawatir yang tadi begitu menghantui Pangeran Sakti berubah menjadi perasaan marah yang meluap-luap tak terkendali. Putri Sedepa melihat wajah suaminya yang berubah menjadi merah menyala. Ia beralih menyongsong kedatangan suaminya. "Berhenti di situ," bentak Pangeran Sakti lebih keras lagi. Putri Sedepa berhenti di situ satu sisi sungai lainnya. Ia memandang wajah suaminya dengan takut, lalu pemandangannya beralih ke tangan suaminya yang memegang sesuatu. Oh tidak, ia baru sadar harusnya ia mengantar makan siang untuk suaminya. Sudah berapa lamakah ia asik bermain di kolam itu? Akhirnya pangeran memutuskan untuk kembali ke Dewata Agung dengan memohon ampun atas kesalahannya karena ternyata dia merasa tidak sanggup buat hidup bersama manusia. Karena manusia itu egois, asik dengan dirinya sendiri, lalai dan selalu lupa. Putri Sedepa pun betul-betul menyesali kelalaiannya. Sepanjang malam ia terus memohon kepada Dewata Agung untuk mempertemukannya dengan Pangeran Sakti. Tapi sayang hingga pagi menjelang, Pangeran Sakti tak muncul-muncul di hadapannya. Putri Sedepa pun berlari ke tempat yang paling tinggi di hutan itu sambil duduk bersimpu menghadap ke arah Bukit Kaba sebagai gerbang kerajaan langit. Ia terus meratap dan memohon untuk dipertemukan dengan suaminya. Hari demi hari, minggu demi minggu, terbilang bulan ia lalui. Terus menangis memohon maaf kepada suaminya. Hingga pada saat purnama ketujuh, Putri Sedepa menghilang. Dan di tempatnya duduk bersimpuh muncullah sebuah batu yang terus mengeluarkan air. Konon, Putri Sedepa berupa menjadi batu. Walaupun begitu, ia terus menangis. Ini kita dapatkan dari berbagai sumber. Demikianlah keseruan kami berwisata di Suban Air Panas dan kisah batu menangis. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.